Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi di Raja Ampat di Papua. Yeah, this is our colleague from Greenpeace. Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Of course. Save Raja Ampat. Save Raja Ampat. Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. So I want to translate to you what our colleague is saying. He said, nickel mine destroys life. Save Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong. Papua bukan tanah kosong. Jangan karena materi, kalian petinggi negara, melakukan pencemaran di tanah Papua. Kami warga Papua tidak rela jika tanah Papua hancur di tangan kalian. Save Raja Ampat! Save Raja Ampat! Save Raja Ampat! Save Raja Ampat. Mari kita seluruh rakyat Indonesia untuk mencintai ekowisata keindahan alam kita dengan bersama-sama menyuarakan selamatkan Raja Ampat. Keindahan Raja Ampat hingga hamparan hutan tropis di tanah Papua telah terusik. Kita menawarkan adat ini dengan foto orang lain. Meski di tengah tekanan, masyarakat adat tetap berdiri di garda terdepan. Setiap tahun datang terus, tapi kami masyarakat juga tetap menolak. Menjaga bumi dengan warisan nilai-nilai kearifan. Dan juga kami sudah buat papan-papan pelan batas di setiap marga. Makanya yang selalu beraktivitas itu semakin lama kurang. Berbau. Maka kita akan menyaksikan ke depan bagaimana kekayaan di Indonesia akan hilang akibat rakusnya industri nikel. Save Raja Ampat. Teman-teman kita semua perlu untuk menyuarakan dan juga melawan soal bagaimana yang hari ini terjadi di Raja Ampat. Kita sama-sama tahu bahwasannya kawan-kawan Greenpeace dan juga teman-teman aktivis Raja Ampat sedang bersuara lantang dan juga melawan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat tambang nikel yang hari ini justru menyasar sebuah surga terakhir di bumi yang dijuluki kepada Pulau Raja Ampat itu sendiri. Ya, memang sebuah gembirisan di negeri Konoha hari ini bahwa di tengah upaya pemerintah yang menggenjot produksi nikel, hari ini justru masyarakat di sisi lain harus membayar harga yang cukup sangat mahal akibat kerusakan lingkungan hidup dan juga hilangnya penghidupan akibat tambang nikel itu sendiri. Kalian tahu bahwa setelah kemudian mereka merusak dan menghancurkan Sulawesi dan Maluku akibat proyek tambang nikel itu sendiri, hari ini tambang nikel itu menyasar Pulau Raja Ampat, tanah Papua. 3 pulau kecil, Gakau dan juga Manuran itu sudah kehilangan hutan seluas lebih dari 500 hektar imbas pertambangan nikel. Dan hanya sekitar 30 km dari gugusan Bukit Karstianemo yang jadi ikon dari Raja Ampat itu sendiri. 2 pulau kecil lainnya yakni Batang Pele dan juga Manyefun juga dibidik oleh perusahaan tambang nikel itu sendiri. Ya, sebenarnya pemerintah tuh sadar gak sih kalau misalkan hari ini pemerintah udah jelas-jelas melanggar ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang melarang pertambangan nikel di pulau-pulau kecil. Dan ya demi kepentingan oligarki mereka mau saja melancarkan ini. Di tengah mungkin kita akan kehilangan sebuah surga yang cukup sangat cantik banget di bumi itu Pulau Raja Ampat. Tentu saja kita tidak boleh membiarkan hanya kawan-kawan kita aja yang boleh aksi berteriak sampai bahkan mereka ditangkap oleh polisi. Tapi kita semua harus sama-sama untuk berteriak juga memperingatkan kepada pemerintah agar berhenti untuk menghancurkan lingkungan hidup atas nama hilirisasi nikel itu sendiri, termasuk Raja Ampat yang dijuluki sebagai surga terakhir di bumi. Keindahan dan juga kekayaan keragaman hayati Raja Ampat mungkin I think terlalu sangat berharga kalau misalkan harus ditukar dengan klaim semu hilirisasi yang memang saat ini dalam implementasinya hanya menguntungkan mereka-mereka saja. Ya, siapa lagi kalau bukan para warga. Jangan biarkan teman-teman kita berjuang sendiri, tapi kita semua harus sama-sama berteriak dan juga melawan. So, save Raja Ampat. Selamatkan Raja Ampat. Teman-teman, Raja Ampat sedang dalam ancaman kerusakan alam akibat adanya tambang nikel di Raja Ampat. Kita tahu betapa indahnya Raja Ampat. Raja Ampat merupakan rumah bagi 75% spesies karang di dunia, 2.500 spesies ikan, 47 spesies mamalia, dan 274 spesies burung. Dan itu semua terancam rusak. Berdasarkan analis Greenpeace, eksploitasi tambang nikel di 3 pulau di Raja Ampat telah menyebabkan kerusakan lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami yang menjadi kekayaan hayati khas wilayah tersebut. Nikel ini ditambang di Pulau Gak,
Pulau KW, dan Pulau Manuran di Kepulauan Raja Ampat. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah, pesisir, dan pulau-pulau kecil, ketiga pulau kecil tersebut tidak boleh ditambang. Salah satu seruan dari Greenpeace Indonesia adalah evaluasi dan cabut izin tambang nikel di Raja Ampat. Bantu share postingan ini, ramaikan kolom komentar, kita terus suarakan isu ini karena ini merupakan isu yang sangat serius. Selamatkan Raja Ampat, save Raja Ampat. Raja Ampat udah bukan lagi jadi surga diving, tapi surga tambang nikel. Pulau-pulau kecil yang seharusnya dilindungi kayak Pulau Gag, KW, dan Manuran udah dibabat lebih dari 500 hektar hutan sama industri nikel. Padahal menurut undang-undang, pulau sekecil ini nggak boleh ditambang sama sekali, teman-teman. Tapi ya, aturan kadang cuma kalah sama cuan. Greenpeace sampai turun tangan. Mereka gelar aksi damai pas Indonesia Critical Mineral Conference di Jakarta. Kenapa segitunya? Soalnya nikel yang katanya buat transisi energi bersih, ternyata nyisain kerusakan lingkungan. Dari hutan gundul sampai laut penuh sedimentasi yang bisa ngerusak 75% terumbu karang dunia yang ada di Raja Ampat. Dan ironisnya masyarakat lokal yang udah hidup selaras sama alam malah cuma bisa jadi penonton. Ladang rusak, laut tercemar, kehidupan berubah. Bahkan ada konflik sosial gara-gara tambang ini masuk di sana. Menteri SDM bilang bakal evaluasi dan koordinasi. Tapi masalahnya Pak, sejak dulu aspirasi bangun smelter itu udah digoreng terus. Bahkan sebelum menterinya menjabat. Jadi sekarang baru dievaluasi itu kayak telat banget nggak sih teman-teman? Pertanyaannya ya, masa sih transisi energi ini harus ngorbanin wilayah konferensi dunia? Kalau dari awal tambangnya itu nggak patuh AMDAL dan undang-undang, kenapa bisa lolos? Ya, karena buat sebagian orang, nikel itu emas baru. Tapi buat warga Papua, itu berarti kehilangan kampung halamannya sendiri. Ya, jadi next time kita dengar kata hilirisasi nikel buat masa depan hijau, itu bagus. Tapi jangan lupa, hijau buat siapa? Dan yang dikorbankan itu siapa? Ya, kita kawal Raja Ampat, teman-teman.